makin kesini Amadi didengerin tuh ada semacam tangisan sama kayak lagi pada ngobrol gitu bang. Gitu. Nah dia penasaran nih, ternyata ini sungai, di sebelahnya itu kayak kebun, tapi ada beberapa pohon gitu, jadi kayak terhalang sama pohon gitu bang. Oh iya. Nah dia penasaran, nah akhirnya dia telusurin dah tuh ke situ. Pas dia buka, dia ngeliat si cewek sama si cowok itu lagi berhubungan badan gitu. Si ceweknya nangis, cewek nangis karena itu nggak bisa kelepas gitu. Tetep tuh si ibunya, maksudnya si nenek itu gitu nangis minta tolong gitu, dilepasin lagi tuh bang. Oh makin kesakitan parah itu si Nurnya ini. Akhirnya lama kelamaan si Nurnya tuh kayak udah nggak punya tenaga gitu bang. Udah gimana ya namanya, nangis tuh udah beberapa jam juga kan, udah kesakitan juga, akhirnya dia meninggal. Warga di situ itu nggak mau sampai kejadian itu tuh tersebar gitu bang. Ya karena kan aib banget gitu. Aib buat kampung itu iya. juga ya? Okay. Nah kampung itu memutuskan untuk dikuburkan malam itu juga. Gitu. Dengan cara masih tetap nempel gitu? Masih tetap nempel. Nggak dilepas dulu nggak gitu, bisa. dipisah gitu? Nggak bisa bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Di tahun 2005 ada berita yang menggemparkan nih, yang datang di sebuah daerah, yakni sepasang kekasih yang melakukan hubungan dan akhirnya gancet. Nah, pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang sempat melihat langsung kejadian tersebut nih. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih lengkapnya langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Oke, selamat malam Kak Sherly. Apa kabar nih Kak? Selamat malam, alhamdulillah baik. Sehat. Gimana nih Bang? Sehat juga? Alhamdulillah. Oke nih Kak Sherly, ini kejadian yang cukup membingungkan ya. Ini kejadian di tahun 2005. Iya betul. Sempet ngelihat langsung Kak korbannya kayak gitu? Iya, langsung ngeliat kejadian itu. Oke. Di tahun itu. Dan meninggal. Dan tadi juga sempat bilang ini bukan sekali dua kalinya, sering terjadi kejadian kayak gitu. Cuma yang sebelum ini sempat lepas ya. Iya. Sempat lepas kok kayak gitu ya. Aduh. Iya. Ini kejadian yang ketiga. Oke, kejadian yang ketiga ya, dan akhirnya meninggal. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa lu simak nih videonya sampai habis, jangan di skip biar nggak terjadi kesalahpahaman nantinya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan jangan lupa juga di follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang mempunyai cerita horor, mistis, entah itu urban atau pendakian, bisa juga nih langsung aja DM ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Udah malam. Oke, Kak Sherly, itu gimana sih awal mulanya bisa terjadi gancet kayak gitu, Kak? Ya. Jadi di tahun 2005 kan baru lulus sekolah tuh SD. Oke. Jadi kan banyak tuh kan
waktu luang lah gitu. Akhirnya saudara sama mama sama keluarga itu ngajakin lah ke rumah saudara. Jadi di kampung itu kan kayak babacakan kalau namanya, kalau di kampung aku tuh kayak makan-makan bersama. Oh gitu. iya. Terus udah gitu ngajakin juga tetangga-tetangga, diajakin semuanya. Kita berangkat pakai naik Volkswagen. Tau nggak bang naik Volkswagen? Iya, mobil bak biasa ya. Iya, yang di belakangnya ngeblong gitu kan. Udah tuh di perjalanan juga memang agak jauh sih bang perjalanannya. Dia kurang lebih 1 jam lah. Dari rumah? Dari rumah. Jadi, rumah di mana waktu itu? Rumah waktu itu di Bogor. Oh Bogor ya? Iya, rumahnya di Bogor. Jadi dari rumah ke rumah saudara itu 1 jam. Dan dari jalan besar itu menuju ke rumah saudaranya juga perjalanannya itu memang sedikit ekstrim. Karena di zaman itu masih belum diaspal. Oke, masih batu-batu iya, kerikil gitu mungkin ya? batu-batunya masih besar-besar banget dah. Bahkan di sebelah kiri jurang, sebelah kanannya itu udah hutan gitu, udah hutan belantara. Yang harus bawanya juga benar-benar harus bisa bang. Kalau enggak ya udahlah. Lewat gitu aja ya? Banyak yang masuk ke jurang itu. Kayak gitu. Memang se-ekstrim itu perjalanannya. Kita sampai di sana. Di sana ya namanya perkampungan yang masuk ke ini ya bang ya, jadi masih sedikit lah, kurang lebih di sana ada 40-50-an lah keluarga di sana. Oh iya, masih jadi sedikit berarti ya? Masih sedikit, dan itu masih dikelilingi sama hutan-hutan gitu. Di sana juga untuk kampungnya itu sebenarnya ada 3 bang, ada 3 kampung. Jadi yang pertama itu kampung om gua tuh, yang kedua kampung yang lain, sama yang ketiga. Jadi setiap ngelewatin kampung 1 ke kampung 2 itu ngelewatin hutan juga. Gitu. Iya, jadi ada 3 kampung di situ. Nah om gua kebetulan kampung yang pertama gitu. Nah kita datang, kampungnya juga rumahnya nggak berdempetan bang. Jaraknya renggang-renggang gitu. Iya, jauh-jauh jadi ya? Setiap rumah itu punya halaman, terusnya di sampingnya juga kayak punya kebun sendiri, kebun kecil lah gitu. Jadi nggak berdempetan banget gitu. Terus di ini rumah om gua, di sampingnya itu ada pos kamling, di depan rumah om gua itu ada kayak sungai kecil, terus di samping pos kamling juga ada rumah Pak RT. Berarti rumah om deket rumah Pak RT? Deket banget, sama pos kamling paling deket tuh. Nah di sana itu karena namanya kampung ya bang ya, kebanyakan itu untuk mandi, untuk cuci piring itu di sungai. Oke, makanya saya suka ke desa-desa kayak gitu. Kan masih bersih banget ya, masih alami ini banget. Masih seger lah gitu. Seger tuh. Akhirnya gue memutuskan untuk tinggal di sana 1 minggu. Karena di sana juga punya sepupu. Jadi ya ibaratnya liburan lah di sana gitu. Ini Pak sore mama sama keluarga yang lain udah pada pulang tuh. Tinggal kita di situ kan sendiri. Nah, karena namanya kampung bang, di situ kebetulan pas malam minggu. Rame dong di pos kamling, jadi kayak gitar-gitaran, terusnya nyanyi-nyanyi gitu, ngopi-ngopi bareng-bareng gitu. Jadi kayak, gimana sih suasana kampung di sana gitu, masih pedalaman banget gitu. Nggak ada apa-apa bang, selama 3 hari itu nggak ada apa-apa. Tapi listrik udah masuk belum? Udah, cuman belum semuanya. Belum belum merata. Semuanya pakai listrik. Ada yang pakai lentera kayak gitu. Waduh, masih gimana ada. nih pemerintah? Kan di zaman itu bang. Di 2005 ya, bukan sekarang ya? Iya, Oh kalau iya, sekarang sorry. mungkin udah beda kali. Di zaman itu beberapa yang udah pakai listrik, dan sinyal pun kayaknya di sana belum ada HP, belum ada apa-apa. 2005 belum ada apa ya HP ya? Belum ada. Udah tuh kita di sana ya. Namanya di kampung ya udah aktivitas kita ya ke sawah main, terusnya di perairan itu. Iya, gitu. di galengan ya. Di galengan. Galengan tahu nggak lo? Galengan itu di sungai ada cegukan begitu. Oh, nggak ada. Kalau sana sungainya benar-benar alami, kayak bebatuan gitu, dan itu bersih banget itu. Bahkan gue mandi pun di situ bareng-bareng gitu. Nah, kejadian itu pas banget malam-malam itu sekitar jam 8. Kita masih tuh di pos kamling itu. Karena memang semua warga hampir rata-rata ya Bang ya, pada nongkrongnya di situ. Tempat base camp lah gitu. Sekitar jam 8-an kita lagi nyanyi-nyanyi, tiba-tiba adalah nih bapak-bapak satu. Sebutan namanya Mang Ujang ya. Datang nih sambil marah-marah. Ayo ikut, katanya gitu.
Terus kita kan pada penasaran ya, ini ada apaan gitu. Pemikiran kita ada maling. Karena kan namanya kampung pasti adalah gitu yang, karena sebelumnya itu ada kejadian maling Bang, dibakar di situ. Maling dibakar? Maling dibakar di situ. Kenapa nggak digaremin ya? Kurang tahu dah itu. Aduh, dicocok pakai sambal sih enak ya Bang. Itu maling katanya dibakar di situ. Nah, pemikiran warga pada saat itu ada maling lagi. Ikutlah nih sama Mang Ujang ini. Nah, pas mereka udah pergi, kita masih bertanya-tanya Bang. Ini ada apa ya? Kok si Mang Ujang tuh berarti Mang Ujang belum ngasih tahu kejadiannya? Belum ngasih tahu. Dia masih kayak kesel. Gimana sih muka kesel gitu, terus ngajak beberapa orang di situ. Kebetulan di situ ada beberapa warga juga kan bapak-bapak, jadinya ikutlah tuh sama Mang Ujang. Udah tuh kita masih asik tuh Bang, masih asik kayak nyanyi-nyanyi cerita-cerita gitu. Tiba-tiba kita ngelihat Mang Ujang itu sama beberapa warga di situ, kayak lu tau nggak Bang, kita bawa ini kayak ini kayu nih, diteng-teng kayak gitu. Oh, dipikul ya? Ya dipikul ya. Gitu ya? Terus di tengah-tengahnya tuh sarung kayak ituin babi hutan gitu, ngerti nggak? Oh, ditandu gitu berarti ya? Iya, ditandu. Oke, iya. Kita di situ mikirnya itu babi hutan Bang, karena namanya di hutan kan. Kita mikirnya, itu babi hutan kali itu. Mang Ujang dapat babi hutan gitu. Udah tuh kita masih biasa aja Bang. Nah, pas semakin deket, kok aneh gitu. Anehnya itu bukan kayak babi kan, kalau babi itu kelihatannya meskipun disarungin kakinya kelihatan dong Bang. Ya kan, ini mah bukan kaki yang kita lihat, tapi bukan kaki babi yang kita lihat, tapi kaki manusia. Di situ kita masih belum berpikiran kemana-mana tuh. Udah tuh, akhirnya sebelum ditaruh di pos kamling itu, anak-anak kecil suruh pada pulang. Diusir-usirin gitu ya? Iya katanya. Pokoknya yang anak kecil semuanya pulang, kata gitu. Karena rumah gue deket kan, rumah om gue deket kan, jadi bisalah ngintip kan di situ. Namanya anak kecil zaman dulu kan, kepo mau disuruh pulang, disuruh apa juga tetap aja nimbrung. Nah, ditaruh dah tuh di pos kamling. Di bawah lagi Bang, kan pos kamling biasanya kan ada baliknya gitu kan. Ditaruh di bawah. Situ pas ditaruh di bawah, dibuka lah tuh sarungnya. Ternyata itu ada sepasang cewek cowok lagi mohon maaf nih berhubungan badan gitu. Dalam keadaan pelukan berarti? Dalam keadaan pelukan dan masih hidup pada saat itu. Cuman ya sampingnya itu kayak ditaruh di sininya gitu loh Bang. Jadi maaf ya, si ceweknya di bawah, si cowoknya di atas gitu. Itu semuanya pada histeris, pada gimana sih orang yang ngelihat hal kayak gitu. Kalau zaman dulu kan ya Bang masih ini banget gitu kan. Ada yang teriak-teriak lah, namanya ibu-ibu kalau ngeliat begituan kan. Berarti di situ udah rame tuh? Udah rame. Udah rame banget. Bahkan yang gua yang disuruh pulang pun ya gue ikut nimbrung juga Bang. Pada saat itu gue belum tahu itu ngelakuin apa. Namanya masih bocah kan. Gue cuma ngintip-ngintip doang gitu. Yang gue lihat itu si cowoknya di atas, si ceweknya di bawah gitu. Tapi cuma ituin pakai sarung. Dan itu masih hidup berarti? Masih hidup pada saat itu. Kayak gitu. Akhirnya Mang Ujang tuh ditanya lah sama warga. Kok bisa dapetin yang kayak gini gitu kan. Akhirnya Mang Ujang cerita. Mang Ujang itu pada saat itu lagi buang air besar di kali. Nah, dia ngedenger ada yang nangis Bang. Dia pikir tuh yang nangis itu kuntilanak. Karena kan yang namanya di sana itu hal-hal begitu tuh udah biasa. Masih banyak lah ya gitu ya. Yang ngetawain lah, yang nangis-nangis lah udah biasa lah gitu. Tapi makin kesini sama dia didengerin tuh ada semacam tangisan sama kayak lagi pada ngobrol gitu Bang. Gitu. Nah dia penasaran nih, ternyata ini sungai, di sebelahnya itu kayak kebun, tapi ada beberapa pohon gitu, jadi kayak terhalang sama pohon gitu Bang. Iya. Nah dia penasaran, nah akhirnya dia telusurin dah tuh ke situ. Pas dia buka, dia ngeliat si cewek sama si cowok itu lagi berhubungan badan, gitu. Si ceweknya nangis,
Cewek nangis karena itu nggak bisa kelepas. Waduh. Gitu. Nah, Mang Ujang ngeliat kejadian itu marah dong langsung. Kalian ngapain katanya gitu. Udah tuh mereka tuh disuruh pakai baju bang. Nah kata si ceweknya sama si cowoknya tuh nggak bisa lepas pak katanya. Tolongin kami katanya gitu. Kata korbannya gitu ya. Jadi pas Mang Ujang tuh pas ngeliat tuh emang mereka kan lagi berhubungan kan. Ya maksudnya disuruh udahan gitu loh. Lepas lah gitu iya, loh. Nanti gue bawa ke RT apa gimana gitu ya kan. Terus akhirnya suruh pakai baju gitu. Nggak bisa lepas. Mang Ujang waktu itu belum percaya bang. Ah kalian bohong katanya gitu kan. Udah cepetan pakai baju gitu sambil marah-marah. Makanya kenapa Mang Ujang ini ke tempat kita kan yang ke tongkrongan itu ngambil beberapa orang biar makul mereka. Iya. Gitu di situ akhirnya udah ada tuh gempar kan tuh. Gempar ternyata bang si ceweknya ini anggap aja namanya Nur ya. Si cewek ini kampung situ bang, anak kampung situ. Oh, si Nur ini anak situ. Iya. Nah, si cowoknya ini kampung sebelah. Gitu. Ceritanya lagi ngapel gitu bang. Lagi ngapel tapi ya mungkin nggak tahu kenapa bisa kejadian seperti itu. Gitu. Nah, si cewek ini memang orangnya terbilang pendiam bang. Dia. Jadi nggak apa namanya ya. Nggak bersosialisasi gitu sama tetangga-tetangga yang lain. Terus rumahnya juga memang yang paling ujung di antara rumah-rumah yang lain, dia yang paling ujung. Jadi kayak nggak apa ya, orang-orang situ tuh ya nganggap dia tuh biasa aja gitu. Nah si cowok ini itu orang sebelah. Kampung seberang ya. Akhirnya Pak RT-nya dipanggil kan, karena udah ricuh bang. Udah ricuh banget pada saat itu. Ada yang mau ngelemparin batu, ada yang maki-maki, ada yang kasihan juga, ya berbagai macam lah di situ. Karena mungkin om gue juga takut pada ricuh di situ, akhirnya manggil lah Pak RT. Pak RT datang, kata Pak RT, udah kalian tenang, kita bakal bawa ini, maksudnya kita cari solusinya lah gitu. Panggil lah kedua orang tuanya. Dan yang paling menyedihkan lagi ternyata si Nur ini orang tuanya bapaknya itu nggak tahu kemana, terus ibunya itu lagi TKW bang. Dia tinggal sama neneknya. Nah si cowoknya ibunya udah meninggal, tinggal sama bapaknya sama adik-adiknya gitu. Dipanggil kan mereka tuh pada, maksudnya tuh kaget dong ngelihat anaknya kayak gitu. Siapa yang nggak kaget, histeris. Pasti. Terusnya bingung mesti ngapain, malu juga kan. Terus si nenek si Nur ini ditanya, ini ibunya bisa dihubungin nggak atau gitu. Ya pada saat itu kan nggak ada HP bang, malam juga mau ngehubungin kemana gitu kan, bingung juga kan. Sedangkan ini memang posisinya memang belum bisa terlepas bang, masih nempel aja. Masih nempel. Itu udah beberapa kali beberapa orang yang narik gitu, yang mencoba buat narik. Bisa bang. Sama sekali nggak bisa. Bahkan si Nurnya aja sampai nangis-nangis bang. Karena kesakitannya. Sakit banget kata dia. Terus nangis juga kan, malu juga pasti bang. Ya Allah sampai begitu banget. Ditonton banyak orang. Ada yang maki-maki kan. Ada yang lempar batu, lempar apa segala. Karena saking keselnya mungkin kan. Nah pada saat itu di situ memang ada bang kayak orang yang tertuakan lah gitu. Dipanggil lah tuh. Dipanggil karena pada saat itu bang, kalau di kampung itu untuk ke rumah sakit tuh masih minim. Pertama perjalanan, ya kan. Kedua memang kendaraan yang susah. Apalagi pada saat itu memang posisinya kan lagi begitu kan. Jadinya untuk dibawa ke rumah sakit tuh agak susah gitu. Bahkan memang susah gitu dibawanya. Aksesnya jauh. Aksesnya jauh banget. Terus udah gitu manggil lah tuh yang sesepuh itu kan. Mereka tuh manggilnya si Abah di situ. Kata Abah ngeliat kan kondisinya seperti ini, akhirnya Abah tuh kayak melakukan ritual gitu bang. Jadi mereka itu masih percaya sama, ya mungkin kalau di Jawa kan kayak kejawen gitu kan. Nah mungkin kalau di situ namanya lupa dah tuh, nggak tahu tuh apa. Pokoknya lebih ke arah ke mistis lah gitu. Melakukan ritual di rumah Pak RT. Dia kayak baca-baca gitu. Terus sambil ya pokoknya dia kayak ngeliat nih sebenarnya ini kejadiannya di luar nalar tuh
karena kan nggak bisa dilepas bang. Jadi kayak nggak masuk logika juga kan, gitu. Tapi kalau sekarang kan ada medisnya. Iya. Kalau dulu kan masih belum. Sekarang kan ada medisnya tuh. Ada medisnya. Apa namanya itu? Aduh, Ada tanya ya? ke dokter dah. Ada medisnya kalau Mungkin sekarang. dokter akhirnya kalian nonton ya. Kali bisa komen itu apa penyakitnya kalau kayak gitu, kalau nggak bisa kelepas. Katanya kalau sekarang ada medisnya. Kalau dulu kan mungkin minim kan ya, pengetahuan. Minim pengetahuan ya. Iya. Akhirnya pas si abahnya itu udah melakukan ritual, barulah dia cerita sama Pak RT dan beberapa orang di situ yang istilahnya tuh udah dituakan lah gitu. Katanya mereka itu melakukan hal seperti itu di tempat yang memang nggak semestinya pertama. Di kebun gitu ya? Iya, di kebun. Banyak nyamuk ya? Makanya itu dah. Mungkin dulu hotel jauh kali bang. Kan Oyo nggak ada kan dulu. Belum ada itu. Oh iya. Kayak gitu. Terus udah gitu ada kayak sesosok gitu yang memang marah sama mereka. Penghuni tempat itu ya? Jadinya mereka itu kayak dikasih pelajaran lah gitu bang. Dan setelah negosiasi kan sama si sosok itu, tetap nggak mau kalau sosok itu tuh ngelepasin yang gadget itu nggak mau dia. Terus akhirnya mungkin karena si nenek ini yang nangis terus si bapaknya juga kayak mohon-mohon sama si abah melakukan ritual lagi dan negosiasinya alhamdulillah ada tuh jalannya. Si sosok ini minta 2 kepala kambing tapi warna hitam. Dan itu harus cewek cowok kambingnya. Pada saat itu, malam itu susah banget bang nyarinya. Dan itu dia mintanya malam itu juga bang. Jadi kepala kambing itu dipotong, terus dikuburlah di tempat mereka melakukan hubungan itu. Iya, itu syaratnya kayak gitu. Syaratnya, dia mintanya itu aja. Nah, banyak tuh yang ngebantu bang. Karena kan bagi mereka, kampung mereka tuh pasti kena aib gitu bang. Jadi banyak yang ngebantu, tapi tetap bang nggak bisa ketemu. Kambing itu tuh nggak ketemu sama sekali. Mungkin ada beberapa yang punya kambing, tapi warnanya warnanya ada yang hitam, ada yang putih gitu, di mix gitu kan. Oh iya benar. Tapi dia tuh mintanya yang full hitam. Kayak gitu. Jadi ya gimana? Semua orang udah membantu gitu. Tapi kalau nggak ada ya mau gimana lagi? Tetap tuh si ibunya, maksudnya si nenek itu gitu nangis minta tolong gitu. Dilepasin lagi tuh bang, makin kesakitan parah itu si Nurnya ini. Akhirnya lama kelamaan si Nurnya tuh kayak udah nggak punya tenaga gitu bang. Udah gimana ya namanya nangis udah beberapa jam juga kan, udah kesakitan juga, akhirnya dia meninggal. Pada saat masih gancet. Nah, yang cowoknya ini? Cowoknya, ya anggaplah namanya Wawan ya. Yeah. Wawan juga histeris bang, namanya dia ngelihat orang yang dia sayang, istilahnya kan di depan dia meninggal, gimana sih kita nggak shock? Ya kan, akhirnya dia juga minta tolong lah sama bapaknya gitu, minta tolong dilepasin gitu. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Ya beberapa jam kemudian karena dia juga saking capeknya, saking kesakitannya juga, akhirnya meninggal juga. Pada malam itu. Jadi meninggalnya itu yang perempuannya duluan. Setelah itu baru si Wawan ya? Iya. Oke. Semuanya histeris dong bang. Pada malam itu bener-bener kacau banget dah. Bahkan gue aja sampai nggak tidur gitu. Karena ngeliat kejadian kayak gitu ya? Iya, karena saking ramainya juga bang. Pada saat itu kan, udah tuh. Saat itu kampung itu, warga di situ itu nggak mau sampai kejadian itu tuh tersebar gitu bang. Ya karena kan aib banget gitu. Aib buat kampung itu juga ya. Okay. Nah kampung itu memutuskan untuk dikuburkan malam itu juga. Gitu. Dengan cara masih tetap nempel gitu? Masih tetap nempel. Nggak dilepas dulu nggak gitu, bisa. Dipisah gitu? Nggak bisa bang. Nggak bisa. Bener-bener nggak bisa. Mungkin kalau sekarang kan ya mohon maaf ya, amit-amit dipotong gitu kan. Bisa jadi kan kalau sekarang gitu. Karena di sana mungkin ya itu pengetahuannya minim, mereka juga karena saking emosionalnya, jadi pemikiran mereka tuh ya udah cukup di situ aja gitu. Akhirnya mau nggak mau mereka itu harus dikuburkan malam itu juga. Dan pas
prosesnya itu kan pemandian, kalau di Islam kan pemandian itu, terus kain kafan juga kan, itu benar-benar repot banget bang warga di sana, karena kan 2 bang, gimana itu dipoconginnya gitu kan agak rumit gitu. Nah setelah itu karena warga yang kampung sebelah ini juga nggak bisa ngomong apa-apa kan, karena kesalahannya juga kan, kesalahan dari salah satu warga di situ, akhirnya mengiyakan lah, ya udah kita kuburkan malam ini katanya gitu. Nah beberapa warga kan buka galian untuk menguburkan, itu ada 2 orang bang. Nah namanya kampung yang masih pedalaman banget, otomatis kayak kuburannya juga kan di dalam hutan bang. Iya. Ya kan, di dalam hutan. Pas mereka lagi gali bang, lagi gali kuburan, kan 2 orang nih, itu diganggu bang. Awalnya katanya suara kuntilanak itu cuma 1 yang dia dengar. Kayak ngetawain atau apa. Lama-lama makin banyak bang. Makin banyak itu ketawa. Kayak kita ketawa beberapa kelompok kan kedengeran ya. Karena rame lagi. Iya, karena rame. Nah, pas si bapak-bapak berdua itu lagi gali kubur, jadi seberangnya itu kayak pohon ini bang, bambu. Nah pas mereka nengoklah ke arah sana, itu bukan cuma 1 kuntilanak yang mereka lihat, ada kali puluhan bang. Banyak berarti. Banyak yang lagi ngetawain. Jadi yang 2 itu bingung bang, mau lari tapi ini belum jadi, mau stuck di situ tapi ngelihat yang kayak gitu yang kayak gitu gitu ya. Ya Allah bang, kita juga pasti pingsan lah bang. Kabur pasti kalau gue itu. Kalau gue pingsan bang situ bang. Akhirnya ya udahlah, mereka dengan segala keberanian mereka, akhirnya mereka masih gali dah tuh. Setelah itu kurang lebih sekitar jam 2-an, jam 3-an tuh si mayat ini datang dikuburkan. Alhamdulillah semuanya lancar bang. Nah pagi-pagi nih, kan udah semuanya selesai, ada yang pulang, ada yang masih di pos kamling ya kan, masih pada ngobrol-ngobrol gitu kan, kejadian ini harus gimana nih gitu kan. Akhirnya pas pagi-pagi yang namanya ibu-ibu bang, denger gosip yang baru, ya pasti kan, trending tuh ya. Pasti trending topik nomor 1 itu kan, masih ngumpul dah tuh di pos kamling itu, masih ngebicarain, wah ini bakal inilah gitu kan. Nah di kampung gua terkenalnya kalau ada yang meninggal seperti itu pasti gentayangan, kayak gitu. Di kampung gue tuh pasti kayak gitu bang. Kalau ada yang denger entah itu dia kecelakaan, pokoknya meninggalnya nggak wajar lah, itu pasti gentayangan. Dan itu yang ditakutin sama warga bang, digentayangin gitu. Akhirnya setelah beberapa jam kemudian mereka bergosip, saudara gue, om gue tuh memutuskan untuk udah pokoknya sehabis maghrib nggak boleh ada yang keluar. Bener banget bang, abis maghrib nih 1 pun nggak ada yang keluar. Di pos sepi itu berarti? Di pos sepi, bener-bener sepi banget, nggak ada yang lewat, nggak ada satupun. Warung yang biasanya tutupnya jam 9 gitu kan, abis sebelum maghrib udah tutup bang. Sepi pada banget saat kejadian, sepi banget, udah mah kampung ya kan, di pedalaman, sepi bagaimana dah tuh. Itu horor banget itu. Iya, gue yang tadinya pengen holiday ya kan di sana. Ngapain jadi kayak di rumah hantu begini, sepi banget bang. Nah, besok paginya, hari pertama berarti bang ya, adalah bapak-bapak datang ke pos kamling. Cerita dia, katanya, aduh gue semalam katanya, di apa namanya, dia kan tidur nih, di samping dia itu jendela. Nah, di seberangnya jendela itu tamannya dia, kayak kebun kecilnya dia. Iya, kebun samping rumahnya. Iya, cuman nggak ada yang bisa masuk ke situ bang, karena kayak dipagerin gitu loh, gitu. Dan itu kemungkinan untuk masuk orang tuh nggak bisa gitu. Nah dia katanya dia dengar ada suara seperti rintihan, kayak nangis gitu. Tadinya pelan atau gitu. Terus dia bilang lah sama istrinya, kamu denger nggak atau gitu. Terus kata istrinya, apa? Nggak denger apa-apa. Dia tidur lagi tuh bang, sama masih aja dia dengar suara rintihan itu kayak nangis, tapi kayak nangis sedih banget lah gitu. Dia cerita tuh awal pertama tuh,
Nah, udah tuh gempar bang. Wah itu pasti si Nur tuh. Oh, Wah itu langsung pasti. jadi omongan kayak Iya, gitu ya. gosipnya langsung udah tuh tersebar kalau itu tuh tangisan si Nur katanya gitu. Wah ini mah pasti Nur nih, udah yakin dah katanya. Kan kita digentayangin kan katanya gitu. Wah ibu-ibu dah tuh mulut ke mulut udah semuanya tersebar. Makin sepi lagi bang. Keadaannya makin sepi lagi. Nah pas malam keduanya ada juga nih bapak-bapak. Dia itu punya kambing. Di belakang rumahnya itu, jadi di belakang rumah itu kayak ada kandang kambing, terus udah ada beberapa makanannya kambing itu. Iya. Nah, si kambing itu tuh teriak-teriak terus bang. Mbe gitu. Iya gitu. Coba lagi bang. Mbe. Kayak gitu. Oke. Itu malam-malam tuh. Malam, kejadiannya malam. Nah, si bapak-bapak ini mikirnya ada maling. Karena kan masih rawan, maling tuh di situ masih rawan bang. Akhirnya dia keluarlah tuh untuk ngecek kan. Dicek dah tuh nggak ada siapa-siapa bang. Di situ aman-aman aja gitu. Tapi si kambing itu masih teriak-teriak. Akhirnya mungkin dia pikir tuh lapar kali ini kambing ya kan. Padahal udah ada makanannya. Iya. Nah akhirnya dia ke belakang kandangnya itu karena di situ katanya kayak ada makanannya gitu loh bang. Yang dikarung-karungin gitu. Iya. Pas di situ di belakang kandang kambingnya itu ada pohon pisang 2 bang di situ. Nah dia ngelihat ke pohon pisang itu ada pocong bang. Pocongnya itu berdua, ada 2 pocong di situ dan itu berdempetan. Katanya mukanya hancur, terus kayak pocong-pocong baru banget katanya gitu, berdarah-darah terusnya. Ya gimana ya, hancur banget lah pokoknya. Dia teriak, bukannya dia masuk ke dalam rumah, ini dia langsung keluar bang. Karena saking paniknya, yang ngeliat pocong 2 gitu kan, panik langsung lah ke pos kamling. Di pos kamling kan suka ada yang kentongan gitu ya bang ya. Kalau zaman dulu kan, dipukul-pukul udah tuh, warga semuanya pada keluar dong. Karena saking teriakan dianya tuh histeris banget. Kirain ada maling lagi gitu ya. Warga semuanya pada keluar, ditanyalah kenapa, katanya dia gagap bang, dia nggak bisa ngomong, sampai gimana sih gemeteran banget gitu. Dikasih minum kan akhirnya, katanya kenapa, katanya pelan-pelan ngomongnya pelan-pelan, katanya gitu, itu ngeliat pocong 2, katanya gitu. Semua warga langsung berpikiran lagi ke si Nur sama si Wawan ini. Karena kan istilahnya pocongnya 2 gitu bang, pasti ini pocongnya Nur nih, pocong Wawan nih gitu. Langsung lagi tuh gempar lagi itu. Aduh gue di situ nggak bisa pulang juga bang, keadaan karena bokap gue itu ngejemputnya itu kan seminggu kemudian. Oke. Gitu. Iya. Karena udah dijanjiin ya. Iya, pokoknya hari ini baru dijemput gitu. Sedangkan kan di sana waktu itu nggak ada HP, nggak ada apa bang. Untuk ngehubungin bokap gue tuh susah gitu. Udah tuh di sana gue ya menikmati aja gitu cerita-cerita dari warga-warga situ. Akhirnya karena mereka ngerasa diganggu kan, mereka berpikir untuk ya udah kita panggil si Abah yang tertua kan itu. Kita warga tuh sepakat tuh ke rumah si Abah. Ternyata di rumah si Abahnya lagi ke sawah. Jadi nggak bisa hari itu, nggak bisa pada saat itu gitu. Kita nunggu si Abah datang. Nah warga itu ada beberapa yang tinggal di rumah si Abah nungguin nih bang. Nah di situ ada istrinya sama beberapa ibu-ibu, terus sama bapak-bapak juga di situ. Nah tiba-tiba ada yang kesurupan bang. Salah satu ibu-ibu di situ kesurupan, langsung lah tuh dipanggil si Abah tuh. Pas datang ditanya sama si Abah, kenapa? Katanya kamu siapa? Nangis bang, cuma nangis. Kalau kamu masih begini aja, nggak mau ngomong, saya keluarkan kamu, katanya gitu. Cara paksa gitu. Iya, nangis lagi bang, nangis lagi. Nah pas ketiga kalinya ditanya, dia ngomong saya Nur, katanya. Ternyata ibu-ibu itu dirasukin sama arwahnya si Nur gitu. Nah si Nur tuh kayak gimana sih bang, kayak sedih banget gitu. Dia nangis mulu. Terus kata si abahnya gini, kenapa, ada yang mau disampaikan, katanya gitu kan. Terus kata si Nur, tolong jagain nenek saya.
Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Si Nur itu bilang, tolong jagain nenek saya, gitu. Langsung lah tuh tersentuh lah tuh beberapa orang yang ada di situ. Kata si abahnya, iya saya jagain, tapi kamu jangan ganggu. Oke. Gitu kata si abahnya. Tapi nggak ngomong nggak apa, itu si ibu-ibunya langsung sadar bang. Si Nur tuh cuma ngomong jagain nenek saya, tapi nggak ngomong yang lain gitu. Sedangkan kan si abahnya bilang jangan ganggu yang lain warga gitu ya. Oke, tapi nggak ada perkataan iya ataupun tidak tuh dari si Nurnya. Oke, ya. Udah tuh semuanya. Terus kata si abahnya, nih si Nurnya udah datang kan tadi, katanya nggak bakal ganggu lagi. Sekarang aman lah, kayak gitu. Kata si abahnya nih. Nah warga itu udah mulai tenang karena si abahnya udah menjanjikan bakal nggak ada kejadian apa-apa lagi gitu. Akhirnya mereka pada pulang, udah tuh kayak biasa lagi bang. Nongkrong lagi di tuh. pos ya? Iya, cuman beberapa orang aja yang nggak serame yang sebelumnya. Nah, ada ibu-ibu 2 orang nih bang, mau ke warung. Nah, warungnya itu harus ngelewatin rumah si Nur. Jadi warungnya itu di sebelah sini, cuman harus ngelewatin rumah si Nur dulu. Nah, posisinya rumah si Nur itu di sebelahnya itu ada sumur. Jadi sumur itu di luar gitu bang, kamar mandinya itu di luar dia. Oh iya, masih sumur timba mungkin ya? Iya, sumur timba kayak gitu. Terus memang biasanya si Nur itu kalau warga lihat itu sering cuci piring di situ bang. Rajin. Memang anaknya pendiam, rajin lah gitu. Mereka tuh kan cuma tinggal berdua bang. Nah, si ibu-ibu ini yang berdua ini lewatlah rumah si Nur. Awalnya nggak ada apa-apa tuh bang. Nah, pas pulangnya karena mereka masih penasaran, karena masih kejadian masih terngiang-ngiang gitu bang. Mereka masih lihatlah tuh rumah Nur. Di rumah Nur, di sampingnya dia ngelihat si ibu ini ngelihatnya yang berdua ada cewek. Pakai baju biasa bang, lagi nyuci piring. Gitu malam-malam itu. Karena di luarnya itu masih pakai lampu yang kuning gitu, yang kecil banget bang. Yang kayak ayam gitu, iya. Kan masih kayak kelihatan samar-samar kan. Ini kayak gini nih. Iya kayak gitu. Diliatin dah tuh sama si ibu-ibunya. Mereka pikir tuh apa itu ponakannya ataupun saudaranya gitu kan. Diliatin sama mereka. Beberapa saat kemudian si cewek ini yang lagi nyuci piring, dia diri terbang bang. Terbang sambil ketawa. Si ibu ini yang berdua, ini kan pegangan nih, saking ketakutannya. Itu sampai ada yang mau pingsan mungkin, sampai gimana sih yang namanya ngeliat begituan pasti tremor banget ya. Ditarik lah tuh si ibu satu. Sampai sendalnya tuh ketinggalan bang di situ. Ketinggalan dan bener-bener panik, takut. Udahlah, gempar lagi bang. Di situ katanya si Nur masih ada nih, si Nur masih ada. Jadi omongan lagi tuh pas paginya. Dijadiin omongan lagi tuh pada saat itu. Terus akhirnya mereka berniat untuk ke rumah si Nur. Pas di rumah si Nur mungkin ada apa sih sebenarnya gitu. Maksudnya kenapa si Nur itu masih ngeganggu gitu. Padahal kan udah dibantu sama si Abah gitu. Terus om gue juga ke rumahnya si Nur bang. Maksudnya mau mastiin gitu. Pas mereka ke rumah si Nur, itu neneknya juga dalam keadaan yang masih bersedih lah, masih benar-benar berduka banget. Belum ada gitu. sebulan ya, iya, belum ada seminggu ya. Belum ada itu. Terus ditanyakan, si Nur pernah kesini nggak, pernah ganggu nggak gitu. Ya neneknya masih ngekip gitu loh bang, enggak kok katanya, Nur nggak pernah datang, nggak pernah apa gitu. Udah tuh mereka kembali lagi lah ke aktivitas seperti biasa. Nah malam-malam di rumah om gua ada yang ngetok-ngetok. Malam-malam tuh diketok-ketok, tolong katanya gitu 3 kali, tolong katanya gitu. Om gue udah punya feeling, feelingnya nggak enak nih, karena kan maksudnya malam-malam gitu warga jarang banget ada yang keluar. Itu sekitar jam 11 malam bang, diketok-ketok 3 kali bang, nih ketok tolong gitu.
Terus om gue bilang gini, kalau mau nyampein aja kata gitu, tapi jangan nunjukin kata gitu, kata om gue. Udah tuh hilang tuh bang. Nah pas besokannya om gue ke rumahnya si Nur, nanya sebenarnya Nur pernah nggak datang ataupun mengganggu gitu kan. Terus kata si nenek ini, barulah tuh cerita bang. Jujur akhirnya tuh. Jujur katanya. Memang katanya si Nur sering datang. Jadi setiap hari tuh aktivitas yang pernah si Nur lakuin itu sehari-hari dilakuin juga bang setelah dia meninggal. Jadi si neneknya itu sering banget ngelihat si Nur di, entah itu dia lagi nyuci piring, lagi nyuci baju, lagi masak, itu sering banget. Cuma Kayak neneknya gitu. dikip aja gitu. Iya, neneknya nggak mau berkoar gitu, nggak mau ngomong ke siapa-siapa gitu, tapi ngomongnya sama om gue doang gitu. Terus saya juga nggak tahu mesti gimana katanya. Mungkin memang dalam keadaan seperti itu ya meninggalnya, nggak wajar gitu bang. Mungkin ya wallahu alam ya, entah itu diterima atau apanya kan kita nggak pernah tahu ya bang. Terus neneknya tuh nangis, minta tolong gitu biar warga itu nggak selalu membicarakan si Nur sama si Wawan ini gitu. Akhirnya om gue itu bilang lah sama Pak RT, minta solusi ya mungkin aja kita nyari Pak Ustadz aja katanya, kata si om gue tuh. Akhirnya dia nyarilah Pak Ustadz ke kampung yang kecek itu bang, ketiga. Kampung si Wawan mungkin? Bukan, Wawan yang kedua. Oh, Wawan kampung kedua. Iya, kampung yang ketiga tuh minta tolong sama warga di sana, salah satu warga di sana katanya ada ustadz yang ngertilah hal-hal kayak gitu. Dipanggil lah tuh ustadznya bang. Nah, ustadznya dipanggil langsung ke rumah si Nur. Pada saat itu sama om gue juga nih, om gue Pak RT sama Pak ustadznya. Nah, pas banget nyampe rumah Nur, dibuka kan tuh pintu, itu Nur yang buka. Kata om gue. Itu om gue ngeliat banget kalau Nur yang buka. Kayak dibuka langsung hilang gitu bang. Kayak gitu. Tapi Nur yang buka? Nur. Nur yang buka. Itu om gue ngeliat bener-bener jelas banget katanya kalau itu si Nur yang buka atau gitu. Tapi kayak gitu ya, kayak dibuka langsung hilang gitu loh bang. Gitu. Tapi bener jelas gitu kelihatan kalau itu si Nur. Pak Ustadznya juga ngeliat. Cuman ya dia diem aja gitu. Akhirnya dia masuk. Ditanya lah tuh si neneknya, Nek ini tahlilannya udah yang keberapa? Nggak pernah tahlilan Pak Ustadz. Karena warga di situ nggak ada yang pernah datang. Itu sedih banget sih emang. Jadi setiap si nenek itu mau mengadakan tahlilan, warga tuh kayak segan gitu untuk datang. Kayak saking keselnya kali ya warga. Jadi nggak mau datang ke warga tahlilannya. berpikirnya lu udah kayak gitu ngapain gue doain gitu. Iya, mungkin ya kayak gitu. Akhirnya kata Pak Ustadznya, ayo kita bikin tahlilan gitu, kita doakan si Nur sama si Wawan kayak gitu. Nah pas malamnya itu kan dibikin tahlilan tuh, jadi warga itu udah dikasih tahu pokoknya harus datang ke rumahnya Nur gitu. Akhirnya mereka juga berbondong-bondong tuh datang, ada yang bawa pisang, ada yang bawa beras gitu. Karena kan mohon maaf ya keluarga Nur kan maksudnya keluarga yang nggak punya lah gitu. Akhirnya mereka berinisiatif lah untuk membantu ya. Iya, untuk ngebantu. Diadain tahlilan, dibacain doa, dan om gue ngeliat bang, itu Nur tuh ada di sebelah neneknya. Tapi dia dengan keadaan yang lebih baik lah gitu, senyum gitu. Berbeda sama sebelum-sebelumnya. Berbeda, kayak gitu. Terus kata om gue dalam hati, ini kita udah mendoakan dan kita udah memaafkan kesalahan yang kalian lakukan, kayak gitu. Ya udah akhirnya selesai tahlilan itu. Gue dijemput kan sama bokap gue pada saat itu udah pulang guenya, dan pas gue cari tahu lagi karena kan pas itu udah nggak tahu lagi kan. Nah pas gue cari tahu lagi, gue tanya kan sama om gue, itu yang si Nur masih ada nggak sih gitu kan, masih kepo kan. Ternyata kata om gue itu si Nur masih ada, tapi di rumahnya. Tapi nggak ganggu gitu ya? Nggak ganggu, cuman ada di rumahnya aja. Gitu. Dan ternyata si Pak Ustadznya itu bilang lah sama warga di situ kalau yang memang yang pocong itu bukan pocongnya Nur. Jadi ada yang mungkin itu salah satu jin yang memanfaatkan gitu bang keadaan di kampung itu. Jadi mereka itu yang bikin onar katanya gitu.
Padahal si Nur mah nggak ngeganggu ya. Nggak berarti. ngeganggu. Cuma pengen minta didoain aja Iya, gitu. dan minta bantulah untuk neneknya. Karena kan neneknya sendirian Bang di situ. Ya mungkin dia ngerasa bersalah banget kali ya Bang ya. Kayak gitu. Dan setelah itu alhamdulillahnya nggak ada kejadian-kejadian lagi. Sampai sekarang nih. Kalau sekarang nggak tahu ya Bang ya, karena udah lama banget nggak kesana. Nggak pernah main ke sana. Nggak pernah main lagi Nggak ke coba sana. gitu. Pengen sih. Ingat si Nur lagi. Penelusuran kali ya ke Iya sana boleh ya. tuh, kayaknya tuh rumah Mbak Nur ya. Iya. Waduh. Tapi kalau sekarang kan mungkin neneknya juga udah meninggal. Iya. Karena kan itu udah 2005. 2005 berarti sekarang tahun berapa ya? 2004. Berapa? Udah berapa 2024 tahun? berapa tahun tuh? Gua hampir 20 tahun. 19 tahun ya? 19 Iya, tahun ya? 19 tahun. Usia lu pada saat itu baru berapa? Kak? Lulus SD berapa ya? Lulus SD gue lupa dah. Oh baru umur 10 tahun berarti. Iya, pokoknya udah tua dah gue sekarang dah. Berarti itu pas lagi liburan ya berarti. Iya, liburan. karena kan kalau lulus SD kan Iya, liburan masuk ke panjang SMP tuh ya. kan libur panjang tuh. Jadinya ya udah gue mau main aja gitu ke daerah sana. Oh iya iya. Ya memang masih masih ini banget Bang. Berarti kampung lu masih serem juga berarti ya? Itu kampung om gua. Oh kampung om lu? Iya, yang kejadian itu di kampung om gua. Kalau kampung gua mah ya alhamdulillah sih. Nah terakhir kali lu ke kampung om lu tahun berapa tuh? Sempet kesana lagi nggak SMP. setelah itu? Pas SMP ke Pas situ? SMP kelas 1 juga sih sebenarnya. Oh, berarti nggak jauh dari beberapa itu ya? bulan lah, Oh, beberapa iya, bulan iya. kemudian. Dan itu nggak ada gangguan-gangguan lagi berarti? Kalau untuk gangguan di om gua nggak ada, tapi nggak tahu ya kalau misalkan warga yang lain. Karena kalau kata om gua itu cuman pas dia ngeliat tuh si Nur masih ada di rumahnya aja, Oh, nggak cuma kayak gitu kemana-mana. aja? Iya. Cuma di stay di rumahnya juga? Iya, kalau misalkan om gua lewat gitu dia ada gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi untuk warga lain nggak tahu diganggu atau enggaknya gitu. Nah, oke Kak Sherly, udah gokil juga sih cerita ya. Kayak gue juga bingung nih gimana menempatkan keadaan untuk sekarang saat ini ya. Ini kan kejadian di tahun 2005 ya. 2005. Dan tadi lu sempat bilang, mungkin belum direkam ya di bawah ya. Lu sempat bilang bahwa saja tempat itu emang bener banget buat tempat pacaran lah gitu. Buat tempat mojok lah gitu. Iya. Iya, emang kayak bener itu. Kalau misalkan tempatnya itu emang adem Bang, namanya kampung ya Bang ya. Iya. Terus apa namanya itu masih alami banget gitu. Itu kalau malam minggu banyak yang pada pacaran gitu. Kalau untuk malam minggu khususnya di pos aja. Ramenya. Kan waktu itu kan gue kan bukan warga sana ya Bang ya. Gue cuman datang untuk liburan aja. Jadi untuk keseluruhan informasi di situ gue kurang tahu dah tuh. Paham lah ya. Iya, kurang paham. Yang gue tahu kalau misalkan kalau yang malam minggu kayak acara-acara besar gitu, itu paling banyak itu ngumpulnya di pos kamling. Gitu. Kalau misalkan ke seberangnya sungai itu paling sore-sore kebanyakan. Oh, sore-sore. Sore itu kebanyakan pada nongkrong-nongkrong di situ. Anak-anak muda tuh pada banyak gitu ya. pada di situ. Dan karena ini kan kejadian di tahun 2005 ya, ini mungkin desanya kita samarkan aja. Ini daerah Jawa Barat lah ya, dekat-dekat Bogor gitu ya. Itu masih membekas banget buat lu. Berarti kan lu pas malam itu ngelihat jelas apa yang ada di hadapan itu sepasang kekasih yang menempel gitu. Iya, itu jelas banget karena kan gue kan paling dekat ya rumahnya. Dan itu ya namanya masih banyak orang, tetap aja kan anak kecil kan masih bisa nyalip-nyalip gitu ya. nyalip Bang. Dan itu keadaannya emang nggak bisa dilepas apa? Nggak bisa. Itu beberapa orang megangin si cewek sama si cowoknya kan. Iya, buat ditarik gitu ya. Ditarik, itu mereka kesakitan parah. Sakit banget katanya. Sampai nangis kan si Nurnya kan. Sakit banget katanya gitu. Kan mereka nggak tega juga Bang, kalau mesti dipaksain kan. Gitu, mau ke rumah sakit jauh. Ya mungkin kalau dibawa ke rumah sakit mungkin ada alat yang bisa memisahkan gitu. Tapi kalau pada saat itu warga tuh nggak kepikiran gitu Bang untuk ke rumah sakit. Dan masih percaya sama adat istiadat setempat mungkin ya. Makanya gitu. manggil si Mbah ini. Manggil si Mbah. Dan terjadilah sebuah ritual yang minta kambing hitam 2. Iya, kambing hitamnya 2. Permasalahannya di desa itu ada yang punya nggak kambing hitam itu? Nggak ada. Nggak ada ya. Ada yang punya kambing tapi yang bukan warna hitam Bang. Masih burik biasa, lah. Kayak ada warna hitam, ada warna putih gitu. Oh Masih gitu. itu. Iya. Mungkin kalau misalkan minta kambingnya yang biasa ya pada Ada malam tuh itu ya. juga udah dikasih kali. Namanya kampung yang begitu kan, sosok-sosok begitu kan masih pada melekat banget Bang. Kayak gitu. Apalagi sepi ya. Sepi. Sepertinya. Dan berarti setelah kejadian itu bukan si Nur sama si Wawan nih yang gentayangin warga sekitar ya? Kalau kata ustadznya seperti itu.
Oh, kayak iya, gitu. iya, Mungkin Pak Ustadz ngomong kayak gitu biar meredakan gitu, biar Bang. tenang lah ya, Iya. biar nggak terlalu Memojokkan menuju si Nur sama ini si ya Wawan. kan. Iya, mungkin kayak gitu. Atau mungkin karena ada jin yang menjelma sebagai dia gitu ya kan. Iya, kan ada aja yang kayak gitu, Bang. Iya, benar. Mengambil kesempatan Iya, dalam kesempitan. Ya. betul. Wah, gokil sini. Tapi lu berarti sempat ngelihat terakhir kali dia mengembuskan napas terakhirnya sih? Kalau itu enggak. Enggak ngelihat. Enggak, karena kan udah hampir malam juga kan, Bang. Dan itu anak-anak kecil benar-benar harus udah pada di rumah. Itu kan nggak baik ya, Bang, untuk anak-anak kayak semacam kayak kita gitu. Nggak baik untuk dilihat gitu kan. Itu hanya untuk Itu orang. bukan tontonan Iya, sebenarnya. bukan tontonan. Dan warga juga mungkin kasihan juga sih sebenarnya. Ya, tapi mau gimana lagi gitu. Dalam keadaan cowoknya di atas, ceweknya di bawah. Iya. Itu menempel ya. Berarti Menempel. dari tempat pertama kali ditemukan sama Kang Ujang. Kang Ujang ya. Kang Sampai pos itu digotong ya berarti. Iya, digotong. Jadi kayak dipanggul gitu. Iya, loh, kayak Bang. dipanggul Kayak gitu. Cuma menggunakan sarung aja. Ya. Iya. Dan kenapa warga itu histeris dan takut digentayangin ya karena itu, Bang, sebelumnya ada maling tuh dibakar dan itu gentayangan. Oh. Makanya mereka tuh udah sugesti, aduh ini pasti gentayangan, Horor gitu. juga kampung lu berarti. Bukan Kampung om lu horor. itu. Iya, bukan horor lagi, Bang. Maling dibakar. Maling apa itu? Maling motor. Oh. Jadi dia katanya ya, ini sedikit cerita nih dari cerita maling itu. Si orang itu tuh lagi mabuk katanya. Ya mohon maaf ya, maksudnya lagi nggak sadar lah, kurang sadar lah gitu. Maling lah tuh motor itu. Ketahuan sama warga. Warga di sana ya mohon maaf ya emosionalnya Masih tinggi ya? agak tinggi gitu. Ya mohon maaf juga untuk pendidikannya mungkin agak sedikit minim gitu, Bang. Mohon maaf nih sekali lagi. Jadi langsung emosi aja gitu, Bang. Bakar Gitu. Aduh. Kayak gitu. Akhirnya dibakar hidup-hidup di situ. Dan meninggal. Meninggal langsung. Dan akhirnya arwahnya itu sering Arwahnya gentayangan. Semua pintu diketokin sama dia tiap malam. Oke, termasuk orang-orang yang membakar dia. Iya, ya pasti itu mah. Digentayangin terus, Bang. Sampai ada yang kayak stres gitu, Bang. Mohon maaf ya, maksudnya mungkin bukan stres ya, kayak dia tuh saking didatengin terus, digangguin terus gitu. Kak Sherly, boleh digambarin nggak sih tempat korban ini melakukan hubungan yang nggak semestinya lah gitu? Itu apakah dia di samping sungai apa di alang-alang gitu? Ya jadi kan di sana kan yang gue tadi ceritain ini rumah om gue, di seberang itu kan ada sungai, sungai kan. Nah di seberangnya sungai itu ada beberapa pohon yang besar, tapi nggak rimbun banget, masih kayak kebun gitu. Tempat enak buat ngadem lah ya kalau siang. Adem banget memang, banyak yang ngelakuin kayak pada ngerujak lah di situ, pada makan-makan gitu, pada ngeliwet, itu tempatnya di situ. Kayak gitu. Jadi setiap sore pun memang banyak yang pada ke situ untuk kayak ya itu kayak pacaran atau apa. Nah mungkin dia kebablasan sampai malam kali di situ dan nggak ada orang di situ, sepi. Dan akhirnya ditemukan sama Kang Ujang ya. Kang Ujang sedang melakukan hal asusila seperti itu. Wah. Berarti jaraknya sama rumah Om Lu ini nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Dekat ya. Deket. Dan itu masih satu RT mungkin ya. Iya. Oh iya. Karena kan cuman beberapa keluarga doang kan, ada ya kurang lebih 3-40-an lah. 40 keluarga. Nah berarti kan si Nur ini kan meninggal, ibunya nggak tahu yang terjadi di sana. Nggak tahu. Okay. Karena untuk komunikasi susah, Bang. Iya. Itu dia Dan komunikasi. pulang itu susah. bukan setahun sekali ya. Iya, kalau yang gue tahu kan ya, kalau untuk kesana kan hampir 5 tahun, ya kan 10 tahun baru gitu, pulang baru pulang. Wah, shock banget kali itu Pasti. kalau dengar cerita kejadian yang dilakukan sama anaknya itu ya. Aduh. Berarti Kang Ujang ini di kampung sebagai warga biasa ya? Warga biasa aja. Oke. Dan tadi ada sempat juga nih si Mbah yang disebut Mbah itu sempat bilang udah nggak ada yang ganggu lagi. Ternyata pas malam itu masih ada yang ganggu lagi. Iya, karena kan pas kejadian kesurupannya itu, si Nur kan nggak bilang. Dia nggak bilang kalau iya apa enggak, gitu iya. Ya? Oh, kayak iya, gitu. Iya. Jadinya kan mungkin si Nur masih ngegantayangin atau enggaknya itu karena dia tuh masih pengen didoakan. Itu kejadian 2005 ya. Mungkin kalau di kejadian di tahun-tahun ini mungkin bakalan viral itu. Wah, viral banget itu. Iya, walaupun di pelosok desa juga pasti denger itu ya. Pasti apalagi denger. Kan zaman sekarang udah ada gadget ya. Iya, apa-apa. Foto, foto. Wah.
lagi jungkil balik aja, bukannya tolongin dulu tapi dipoto Iya, dulu. foto dulu pasti kalau kayak gitu. Iya. Yang penting ya jangan udahlah yang kayak gitu ya. Oke, Kak Sheryl, thank you banget nih udah mau berbagi sebuah pengalaman horor ya. Ini di kampung Om ya, di Iya. daerah Jawa Barat. Mungkin untuk desanya kita nggak sebutin demi menjaga keamanan bersama gitu ya. Betul. Nah, Kak, thank you banget nih Kak, dan tetap diambil sisi positifnya ya dan buang jauh buruknya, jangan dicontoh yang baik, jangan dicontoh yang buruk-buruknya, dibuang jauh-jauh. Kak, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya pesan-pesan buat teman-teman semua atau mungkin mau promosiin YouTube juga nggak apa-apa sih. Ya, kalau untuk pesan-pesannya ya pastinya sebelum menikah ya Bang ya. Iya, jangan lah. Jangan sampailah ngelakuin hal-hal seperti itu gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu di tempat itu ada apa Bang. Iya. Meskipun tempatnya udah mewah, udah cakep, udah di hotel, udah di apa, tapi kan kita nggak pernah tahu dulunya itu seperti apa. Karena kan setiap tempat kan pasti ada penunggunya, meskipun nggak terlihat gitu. Jadi ya harap berhati-hati aja dan jaga hawa nafsu. Gitu ya Bang Iya, ya. benar. Udah gitu aja. Gitu aja. Nggak sering main boneka lagi sekarang. Masih ada sih bonekanya. Masih ada bonekanya. Masih ada. Serem itu bonekanya itu. Boneka apa namanya itu? Namanya Jelin. Jelin. Kenapa nggak dibawa? Aduh, repot Bang. suka serem itu suka bonekanya. ini, suka pengen netep di sini. Ya gimana kalau pengen gitu. netep di sini? Iya, bawa sini nih, kirim aja, taruh sih nanti nih. Biar temenin Biola. Langka tuh dari zaman Dinasti Ming. Iya. Oke, mungkin itu aja kali ya. Dan tetap nih jangan dicontoh yang Iya, kayak gini jangan nih. Tetap, dicontoh lah. walaupun di tempat yang enak juga tetap jangan lah. Apapun itu risiko, pasti ada risikonya ya. Dan dari Pasti. sempat Kak Sheryl bilang melakukan suatu hubungan di tempat yang baru yang enak, kan kita nggak tahu di situ dulunya seperti apa gitu ya. Apa mungkin dulunya sebagai tempat pembantaian kan Keramat kita atau nggak apa tahu ya. gitu iya. Nah, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Kak Sheryl. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.